Oke, terima kasih saya ucapkan kepada setiap siapapun yang menonton video kita di channel saya, ya, Abdul Basri Gultom. Kembali kita akan melihat seputar kimia. Nah, ini sudah saya buat judulnya perbedaan ikatan antar atom dengan antar molekul. Nah, banyak di antara kita yang masih belum bisa membedakan yang mana antar atom, yang mana antar molekul. Beberapa contoh yang antar atom itu ikatan-ikatan ion, kovalen. Ya, kovalen dibagi-bagi lagi, ada polar, non-polar, koordinasi. Kemudian kalau antar atom ada gaya van der Waals, ada ikatan hidrogen. Nah, jadi kalau misalnya kita buat, saya coba buat yang pertama antar atom. Ya, antar atom. Namanya antar atom berarti terdapat ikatan dari atom yang satu dengan atom yang lain dalam satu molekul. Ya, itu artinya antar atom. Ikatan yang terjadi antara atom yang satu dengan atom yang lain dalam satu molekul. Ya, saya persingkat ini dalam satu molekul. Ya, dalam satu molekul. Nah, misalnya saya buat contohnya. Andaikan kita buat ada ikatan H2O. Ini H2O ya. Berarti kalau kajian kita melihat ikatan antara atom H dengan atom O dalam molekul H2O ini, ya, ikatan antara H dengan O-nya, berarti ini kita kategorikan sebagai ikatan antar atom. Berarti ini namanya ikatan antar atom, ya, ikatan antar atom, karena dia terjadi antara atom H dengan atom O dalam satu molekul air. Ya, ini dia satu molekul air. Ya, satu molekul air. Ikatan antara H dengan O dalam satu molekul air ini kita sebut sebagai ikatan antar atom. Oke, sederhana saja kan? Nah, itu. Nah, kemudian biar nanti selanjutnya bisa dijawab soal-soal kalau ada berhubungan dengan model seperti ini ya. Kalau dikatakan antar molekul, ya, antar molekul. Nah, ini boleh kita artikan, dia tetap kita buat kajiannya antara satu atom dengan atom yang lain, tetapi dia dari molekul yang berbeda. Ya, ini molekul yang berbeda ya, dalam molekul yang berbeda. Yang berbeda. Kalau dikatakan molekul yang berbeda berarti dia tidak dalam satu molekul. Ada beberapa molekul yang atom-atomnya saling terikat. Nah, misalkan kita buat contohnya dalam air juga, misalnya tadi. Ini O, H, H. Ada lagi O, H, H. Ada lagi O, ya, H, H. Ini ya, semuanya adalah molekul air, tetapi dia ada beberapa molekul air yang sudah tersedia. Katakanlah 3 molekul air kalau kita lihat ya. Nah, ini dia. Oke. Jadi kalau tadi antar atom berarti dalam satu molekul atom-atomnya terikat. Kalau ini antar molekul berarti atom yang satu dengan atom yang lain, ya, dengan atom yang lain dalam molekul yang berbeda. Jadi saya katakan misalnya antara H dengan O, katakanlah dia terikat antara H dengan O kusmari. Ya, inilah namanya ikatan antar molekul, ya, ikatan antar
molekul. Ya, ikatan antar molekul. Jadi H dari molekul yang ini terhadap O dari molekul yang ini. Itu namanya ikatan antar molekul ya. Sudah bisa ya. Jadi sederhana saja cara membedakan antar atom dengan antar molekul. Tadi antar atom berarti dalam satu molekul atom-atomnya bergabung. O dengan H dalam molekul air sendiri. Kalau antar molekul berarti H dari molekul yang satu ini terhadap O dari molekul yang lain. Nah, oleh karena itulah nanti pada ikatan antar atom ini air kita sebut ikatan kovalen polar ya, ikatan kovalen polar. Sedangkan pada ikatan antar molekulnya kita sebut dia ikatan hidrogen. Ya, antar molekul air adalah ikatan hidrogen. Nah, sekarang ini apa ini ikatan hidrogen ya? Itu yang perlu kita lihat juga. Coba kita lihat dulu apa itu ikatan hidrogen. Nah, saya buat di sini ya. Ikatan hidrogen. Ini sering juga ini muncul soal-soalnya di SBMPTN atau UTBK ya, atau ujian masuk perguruan tinggi. Ikatan hidrogen. Nah, tadi sebelumnya sudah saya jelaskan, berarti kalau ikatan hidrogen itu adalah ikatan antar molekul, bukan antar atom lagi. Itu ya. Ikatan hidrogen itu terjadi antara H dengan unsur yang sangat elektronegatif. Ya. Antara unsur yang sangat elektronegatif. Nah, unsur yang sangat elektronegatif itu kategorinya kita buat ada 3 FON. Jadi boleh kita ingat supaya gampang, saya tulis handphone ya, saya tulis handphone. Nah, saya buat handphone. H dengan F ya, H dengan O, H dengan N. H dengan F, H dengan O, H dengan N. Itulah senyawa yang terbentuk kalau dia berikatan hidrogen. Nah, kita coba lihat. Kalau misalnya contohnya tadi H dengan F, H dengan O, H dengan N. Apa ini misalnya senyawanya kan gitu. Kalau H dengan F ya tentunya senyawanya asam fluorida. Kalau H dengan O bisa berupa H2O. Makanya H2O termasuk ikatan hidrogen tadi antar molekul ya. Alkohol ya, ROH. Ya, terus asam karboksilat, RCOOH. Biasanya rantai-rantai yang pendek ya. Kemudian amoniak contohnya. Nah, ini beberapa contoh yang termasuk di ikatan hidrogen. Nah, jadi pada pelajaran kelas 3 nanti akan ada dibahas. Ini ada beberapa senyawa yang disediakan misalnya HF, HCl, HBr, HI. Ya kan? Nah, biasanya apabila Mr makin besar ya, umumnya apabila Mr makin besar, maka titik didih makin besar pula. Berarti andaikan kita buat menurut data ini, kalau Mr-nya makin besar, titik didih makin tinggi, harusnya HF lebih kecil titik didihnya dari HCl, lalu lebih kecil dari HBr, dan lebih kecil dari HI. Tapi ternyata ini adalah salah. Nah, perlu saya ingatkan kembali bahwa apabila kita belajar tentang ikatan hidrogen, ini biasanya berhubungan dengan titik didih. Nah, semua ikatan hidrogen ini dia memiliki titik didih yang tinggi, ya. Titik didih tinggi. Ikatan hidrogen memiliki titik didih tinggi. Nah, oleh karena itu,
Nah, kalau kita perhatikan HF, HCl, dan HBr ataupun HI, HF kan lebih kecil MR-nya, harusnya lebih rendah. Tapi ternyata yang benar adalah HCl lebih kecil dari HBr titik didihnya, lebih kecil dari HI titik didihnya, dan lebih kecil dari HF. Dan HF lah unsur yang paling unsur senyawa atau asam yang memiliki titik didih tertinggi dibanding HCl, HBr, HI. Apakah yang menyebabkannya? Jawabannya adalah karena ikatan hidrogen dari HF itu ada. Ya, HF itu mengandung ikatan hidrogen, ya. Mengandung ikatan hidrogen. Jadi kalau dia mengandung ikatan hidrogen, maka dipastikan dia memiliki titik didih yang lebih tinggi dari bentuk-bentuk yang sama dengan dia, dari pasangannya seperti HCl, HBr, dan HI. Nah, seperti itu. Oke. Ya, kemudian satu lagi. Misalnya, kenapa kalau golongan 6, ya, golongan 6A, mulai dari oksigen, sulfur, selenium, ya, ada H2O, H2S, H2Se, misalnya gini kan. Nah, MR-nya makin besar. MR naik. Berarti kalau makin besar MR-nya, mestinya ya harusnya H2O lebih kecil dari H2S, lebih kecil dari H2Se, masalah titik didihnya. Tetapi ternyata ini salah. Ya, ternyata ini salah. Sama seperti ikatan hidrogen tadi, HF justru lebih tinggi. Ya, ini yang benar. Untuk asam fluorida tadi, ya, ini yang benar. Nah, ini juga begitu, salah. Kenapa? Karena H2O ternyata mengandung ikatan hidrogen. Sehingga kalau kita bandingkan mereka bertiga, H2S titik didihnya lebih kecil dari H2Se dan lebih kecil dari H2O. Apakah yang menyebabkannya? Sedangkan MR-nya lebih kecil. Lagi-lagi jawabannya adalah ikatan hidrogen. Ya. Nah, walaupun video kita ini singkat, tetapi saya yakin ini sangat berguna untuk bahan yang akan digunakan sebagai bahan ujian ataupun bahan untuk mengikuti masuk perguruan tinggi negeri. Ya, oke. Nah, demikian pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat video kita kali ini. Lalu saya mengajak semuanya yang menonton video saya supaya jangan lupa di subscribe, ya, karena subscribe itu gratis, tidak perlu membutuhkan biaya yang banyak, ya. Terima kasih. Saya ucapkan semoga berhasil, semoga berguna. Tetap semangat, ya, belajar bersama saya, tetap semangat. Oke, terima kasih, selamat pagi.